Orang sholat itu merenggangkan antara kedua telapak kakinya. Kedua telapak kaki itu jangan rapat, tapi disunnahkan renggang. Lalu renggang ini jaraknya berapa senti atau berapa meter? Karena sebagian orang ada yang setengah meter renggangnya. Orang-orang Wahabi, Salafi biasanya ya. Kakinya renggang setengah meter sambil menginjak kaki jamaah sebelah. Sebenarnya berapa? Ayyakuna qadra shibrin. Kaki kanan dan kaki kiri renggangnya itu kira-kira 1 jengkal. Jaraknya kaki kanan kaki kiri 1 jengkal. Jadi bukan 2 jengkal apalagi setengah meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara para jemaah Musholla Al-Ikhlas Perumahan PJA Pesona Jati Asri, baik yang dari sekitar perumahan maupun yang dari luar kota atau dari luar perumahan, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita tetap istiqomah mengadakan kajian rutinan bulanan. Mudah-mudahan ke depan kita terus istiqomah. Setiap bulan paling tidak sebulan sekali ada kajian keilmuan. Minimal ilmu yang memang urgen dan sangat penting untuk kita ketahui dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terutama ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah atau ilmu tentang ibadah sholat. Tema pada malam ini seperti yang kita tulis di dalam flyer adalah mengatasi problema kehidupan dengan sholat khusyuk. Tadi ada yang usul pada saya, mestinya bukan problematika kehidupan, karena hidup memang banyak problemnya. Apa? Katanya problematika rumah tangga. Karena di rumah tangga aja ada problem, apalagi dalam kehidupan. Ada yang bilang begitu. Ya gak apa-apa lah. Memang judul yang ada ini kita bikin biar ada judulnya, daripada gak ada judulnya. Nah, kebetulan kajian utama kita ini berangkat dari kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sinanis Shalah ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. 500 sunnah di antara sunnah-sunnah sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Ternyata sholat itu kalau kita tekuni satu sholat aja, sunnahnya itu minimal 500. Dari 500 sunnah itu, pertama yang kita tahu ada berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita amalkan, kita jalankan berapa? Dan ini kita dari waktu ke waktu harus terus meningkat. Harus ada evaluasi, sholatnya semakin bagus. Mengapa? Karena sholat ini kalau semakin bagus, maka akan membawa pengaruh positif dalam kehidupan kita.
baik kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial maupun kehidupan ekonomi. Orang yang biasanya banyak persoalan, kadang-kadang memang sholatnya gak dipedulikan. Walaupun sholat, pokoknya sholat. Tapi bagaimana sebenarnya sholatnya kurang dipedulikan. Karenanya sholat ini penting untuk kita perdalam, untuk kita lakukan. Dan sholat seperti yang ada di dalam judul flyer ya, yang dibikin oleh Pak Lois. Saya memang nggak tahu kalau bikin acara itu siapa yang saya hubungi. Karena dari awal dulu Pak Lois ya beliau, walaupun pindah ketua atau pindah apa itu. Karena Pak Lois itu kalau di WA langsung balas biasanya. Padahal Pak Lois ini orangnya agak sibuk. Jadi nggak nunggu lama, cepat balas. Jadi enak kalau. Nah, ini sholat ya. Artinya apa? Sholat ini memang bisa kiat yang paling bagus untuk mengatasi problem apapun, termasuk problem rumah tangga. Di dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis diriwayatkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Rasulullah itu kalau ada persoalan mendesak, ada persoalan kok berat atau persoalan apa, segera sholat. Mengapa sholat? Karena kunci solusi persoalan itu ada pada Allah. Kita punya persoalan, yang menyelesaikan bukan kita, itu Allah. Dan kita berbicara kepada Allah itu melalui sholat. Karenanya sahabat yang punya persoalan berat disuruh sholat. Suatu ketika, ini cerita dulu ya sebelum memulai kitab sunnah-sunnahnya sholat, agar sesuai dengan judul tema kajian kita. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar di rumah salah seorang sahabat, ceramah lah atau apa, beri nasihat. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, seorang sahabat tunanetra, buta, datang. Lalu laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyakshifa basari." Hai Rasulullah, doakan pada Allah agar Allah menyembuhkan pandanganku, agar aku sembuh dari buta. Jadi ada orang minta sembuh dari buta. Akhirnya apa? Orang ini oleh Rasulullah diberi tawaran, in syi'ta sabarta wa huwa khairun lak wa in syi'ta da'autu. Kalau kamu mau, kamu yang sabar aja, biar terus buta, dan itu lebih baik bagi kamu. Apa lebih baik? Orang ini kalau pandangannya buram, apalagi buta, gak gampang lihat maksiat. Karena walaupun cantik kelihatan buram, apalagi buta kan gak kelihatan. Dan pandangan ini kan bahaya. Jadi kata Rasulullah, kamu buta aja lah, lebih baik katanya. Tapi kalau kamu mau, ya saya doakan. Ternyata kata laki-laki ini justru ingin melihat. Ud'ullah ya Rasulullah, doakan pada Allah biar sembuh dari buta. Karena begitu, akhirnya apa? Ternyata Rasulullah memberinya saran sholat. Lalu kata beliau, itil midha'ah, kamu datang ke tempat wudhu, wa ahsinil wudhu, kerjakan wudhu dengan baik. Kamu lakukan wudhu dengan baik. Datang ke tempat wudhu, lalu wudhu dengan baik. Tsumma atil masjid, lalu kamu ke masjid. Tsumma sholli rak'atain, lalu kamu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Tsumma qul, selesai sholat kamu baca doa ini. Diajarkan doa oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Nabiyyur Rahmah, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi lituqdali. Allahumma fashaffi'hu fiyya wa syaffi'ni fi nafsi.
Doanya ini pendek, kira-kira 3 baris. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawassul kepadamu dengan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad, wahai nabi pembawa rahmat, sesungguhnya aku bertawassul denganmu kepada Tuhanku agar mengabulkan hajatku, yaitu sembuh dari buta. Akhirnya orang ini pergi wudhu, mungkin ada yang mengantar ya, berwudhu dengan baik. Habis itu ke masjid sholat hajat 2 rakaat. Selesai sholat hajat baca doa itu. Tidak lama kemudian laki-laki ini datang lagi ke tempat Nabi mengajar, sudah sembuh dari buta. Artinya apa? Sholat ini bisa menjadi solusi persoalan apa saja. Persoalan. Karenanya apapun yang kita hadapi, galau, cemas, risau, jangan khawatir. Dunia ini bukan kita yang menjalankan dunia ini. Misalnya karena ekonomi atau karena anak, karena keluarga, karena apa? Jangan khawatir. Kita hidup ke dunia bukan kemauan kita. Tahu-tahu kita lahir. Apa kita ini sebelum lahir memang punya rencana? Kan gak ada kan? Loh, aku ini kok urip rek. Saya ini kok hidup dari mana? Dunia ini ada yang merencanakan, ada yang mengatur. Siapa? Yang merencanakan, yang mengatur semuanya Allah. Karenanya kalau apa-apa solusinya sholat. Makanya di dalam sholat itu ada sholat hajat. Dan sholat hajat ini sholat hajat apa saja. Tadi itu sebenarnya akan sholat hajat, cuma sholat hajat sembuh dari buta. Dan ternyata hadis ini oleh para ulama tidak diartikan secara literal. Artinya apa? Doa hajat ini tidak hanya berlaku bagi orang yang ingin sembuh dari sakit keras, sakit kritis. Tapi hajat apapun ternyata pakai doa ini. Mengapa? Terbukti setelah Rasulullah wafat pada masa Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, perawi hadis ini sahabat Utsman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis ini melihat seorang laki-laki mundar-mandir ke rumahnya Khalifah. Khalifah itu kalau sekarang presiden Pak Jokowi lah. Kalau orang bolak-balik ya ke rumahnya orang berarti kan ada perlu. Cuma mungkin nggak dibukakan pintu atau mungkin nggak tahu orangnya nggak ada atau yang di dalam nggak dengar. Datang lagi, nggak ada yang nyaut, pergi lagi. Akhirnya apa? Orang ini sama Utsman bin Hunayf ditanya, kamu ada perlu apa? Kamu macam ada keperluan, macam ada hajat, mundar-mandir. Iya Tuhan, apa? Saya ini mengajukan permohonan, mengajukan proposal kepada Khalifah, mengajukan permohonan bantuan. Terus dari kemarin-kemarin sampai sekarang belum dapat panggilan, diterima apa enggak? Lalu kata Utsman bin Hunayf gini, kamu kalau punya hajat, kamu wudhu dengan baik, lalu ke masjid, lalu sholat 2 rakaat, lalu baca doa ini. Karena cara ini dulu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki tunanetra, orang buta yang ingin sembuh. Setelah diajarkan cara ini, tidak lama kemudian orang ini mengamalkan, lalu datang ke tempat Rasulullah mengajar, sudah sembuh dari buta. Coba kamu amalkan. Akhirnya apa? Diamalkan. Orang ini segera wudhu, lalu ke masjid, habis itu sholat hajat 2 rakaat, lalu berdoa. Setelah berdoa, datang ke istana, ke rumah Sayyidina Utsman, sampai di depan pintu langsung dibukakan pintu. Habis itu permohonannya, permintaannya, proposalnya dikabulkan oleh Sayyidina Utsman. Nah, artinya apa? Sholat ini penting bagi kita. Makanya sholat ini rukun Islam nomor 2. Yang pertama kan syahadat, yang nomor 2 sholat.
Sholat ini bukan hanya sekedar kewajiban bagi kita, tapi memang solusi bagi problematika kehidupan kita. Karenanya, apapun yang kita lakukan, jangan lupa sholat. Kalau sewaktu-waktu kita dilanda kecemasan, ada perasaan cemas, ada perasaan galau, ada perasaan khawatir, maka sholat. Apakah itu ya sholat hajat, atau kalau punya rencana sholat istikharah, atau kalau merasa berdosa sholat taubat. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah, Allahu Akbar, bertaubat dari dosa. Atau sholat qabliyah, atau sholat ba'diyah, atau sholat tahajud, sholat witir, atau sholat apapun. Itu sholat. Nah, tentu sholat ini harus kita pahami betul-betul. Apa sebenarnya yang ada di dalam sholat? Kita kalau rukunnya sholat kan sudah maklum. Rukunnya sholat itu ada 17. Ada yang bilang 13. Kalau 13 ada beberapa rukun yang sebenarnya sama dijadikan satu. Kalau 17 berarti diulang-ulang rukun itu. Nah, sekarang ini kita akan membaca tentang 500 amalan sunnah di dalam sholat. Ini kitab syarahnya Bidayatul Minnah fi syarhi 500 sunnah min sunanis shalah ala madhhabil imam asy-Syafi'i bil 'allama Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami. Kitab matannya karangannya Habib Sa'ad Al-Hadrami Ba'alawi ya. Habib Muhammad bin Alawi, terkenal dengan Habib Sa'ad Al-Hadrami Ba'alawi. Dan beliau ini wafat tahun 2011. Jadi meninggalnya dari sekarang berapa? Baru 13 tahun. Lalu yang menulis syarah ini seorang intelektual muda Indonesia. Siapa? Ustadz Luqmanul Hakim Al-Indonesi Al-Azhari, alumni Azhar. Sekarang tinggal di Jakarta. Dan kebetulan kitab ini hadiah dari penulisnya. Saya dari kemarin-kemarin rutinan di musola ini mikir-mikir, orang nih mau dikasih apa? Wes kita baca bab sholat lah sampai tuntas. Agar sholat kita, ya sholat saya terutama, sholat saudara sempurna. Sholat keluarga kita sempurna. Nah, mari kita baca ya. Sebelum kita baca, kita kirim Fatihah pada guru-guru kita la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah waj'alna min hizbihim yarzuqna mahabbatahum wa tawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لا روح سيدنا الإمام الشافعي ولا روح السيدة نفيسة ولا روح سيدنا الإمام الغزالي وإلى روح سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ثم لأرواح مشايخنا خصوصا لأرواح مؤلف الكتاب الحبيب سعد الحضرمي وأصوله وفروعه وشيوخه وتلاميذه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأصهارنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول تمام كل سؤل ومعمول وصلاح الشأن الظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافية مع الآنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل يد صالحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Muallif di sini berkata sunanus shalah, sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah ini mencakup sebelum sholat, menjelang sholat maupun di dalam sholat. Lis-sholati sunanun katsiratun nadhkuru minha khamsami'ati sunnatin faqat. Sholat ini banyak memiliki sunnah, banyak pekerjaan-pekerjaan sunnah di dalam sholat. Akan kami sebutkan di sini 500 saja. Berarti lebih 500 sebenarnya. Karenanya sebagian ulama mengatakan kalau sholat 4 rakaat itu sunnahnya kira-kira 600. Kalau dikerjakan semua ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah di dalam sholat. Dan ini fakat kita disebutkan 500 saja. Apa saja? Wahiyah al-ula al-adzan. Sunnah yang pertama sholat, kalau itu sholat fardu adalah adzan. Adzan itu termasuk sunnahnya sholat. Adzan ini sunnah bagi sholat, itu apakah hanya di musola berjamaah atau juga sendiri? Sama-sama sunnah. Sholat di masjid atau di musola sunnah ada yang adzan. Cuma kalau di musola atau di masjid, kesunnahan azan ini menjadi sunnah kifayah. Artinya asalkan ada yang azan, yang lain sudah gugur. Gak perlu azan lagi. Cukup. Tapi kalau sholat sendiri, misalnya di rumah, sholat 5 waktu sendiri atau di kantor, maka kalau gak azan, ini dituntut untuk azan. Artinya dianjurkan azan. Karena dia agak azan. Atau sholat di tempat kerja, di kebun, di mana. Maka dianjurkan azan walaupun sendiri. Kalau sendiri sunnahnya menjadi sunnah ain. Sunnah dia aja yang harus azan. Tapi kalau ramai, banyak orang, sholat di masjid, di kebun, di mana, salah satunya yang azan. Dan itu cukup. Itu azan. Jadi jangan keliru ya, azan itu dikira hanya sunnah di musola sama di masjid. Di rumah, kalau berjamaah, misalnya berjamaah lagi ada tamu, ada hajatan. Kadang-kadang kan kita rumah jauh dari masjid. Teman-teman dari mana-mana datang, pas sholat mau di rumah.
Maka bagaimana? Sholat di rumah. Maka ada yang adzan. Cukup satu orang. Kalau sendirian, misalnya karena hujan, karena apa, nggak bisa ke musola, nggak bisa ke masjid, ya adzan juga, biar nggak kurang sholatnya. Adzan juga. Itu adzan, itu yang pertama. Yang kedua, as-saniyatu wal iqamatu. Yang kedua ini, ya. Yang kedua iqamah. Nah, iqamah ini juga begitu. Iqamah ini ya sama dengan adzan. Cuma para ulama ini ya, jadi iqamah ini sama dengan adzan. Gimana sama dengan adzan? Kalau sendirian ya iqamah sendiri. Kalau berjamaah salah satu yang iqamah. Baik imamnya atau makmumnya. Kalau makmumnya ya, misalnya kita makmum dengan orang yang malu iqamah. Makmumnya mau disuruh iqamah malu. Mengapa malu? Mungkin karena agak terbiasa atau tidak bakat. Karena kadang-kadang bakat-bakatan. Tahu karena apa? Maka imamnya iqamah juga. Iqamah. Mengapa? Biar sunnahnya gugur. Kalau enggak kan tetap sunnah. Biar gak ditinggalkan. Karenanya azan ini sunnah ya. Bagi orang yang sholat sendirian, sholat fardu, iqamahnya sunnah ain. Artinya dia dianjurkan iqamah. Kalau sholat berjamaah maka salah satunya ada yang iqamah, ya dah selesai. Itu iqamah. Ini sunnah yang kedua. Kemudian sunnah yang ketiga, sholat. Al-intisabu qa'iman. Berdiri sebelum sholat. Sholat itu kalau sholat fardu, berdiri itu termasuk rukun bagi orang yang mampu. Kita ini kan tadi kan mampu sholat, maka berdiri rukun. Nah, kalau berdiri sebelum sholat, maka hukumnya sunnah. Jadi untuk berdiri gak nunggu takbir, pokoknya iqamah kita sudah berdiri. Kalau bacaan iqamah ini, iqamah itu berdiri ketika yang iqamah baca apa? Kalau di dalam kitab fikih Syafi'i, mazhab kita, selesai iqamah baru berdiri. Kalau mazhab lain, begitu dibaca qad qamatis shalah baru berdiri. Cuma kadang-kadang orang-orang belum iqamah kadang berdiri. Mengapa? Karena jamnya sudah pas di atas. Padahal bukan ikut itu sebenarnya ya. Kalau jamnya mati gimana? Apa berdiri kan enggak? Mestinya yang selesai iqamah baru berdiri. Kalau mazhab lain setelah qad qamatis shalah baru berdiri. Tapi enggak apa-apa sebenarnya berdiri. Nah, berdiri sebelum sholat itu hukumnya sunnah, termasuk sunnahnya sholat. Kalau pada waktu sholat maka yang diwajibkan berdiri bagi sholat fardu. Wajib berdiri. Dan takbiratul ihram, takbirnya itu harus dilakukan ketika berdiri. Karenanya kalau orang takbiratul ihram dari duduk Allahu Akbar sambil berdiri gak sah sholatnya itu. Karena sebagian takbirnya dikerjakan tidak dalam waktu berdiri. Ini yang ketiga. Yang keempat, ayyufarrija baina qadamaihi. Orang sholat itu merenggangkan antara kedua telapak kakinya. Kedua telapak kaki itu jangan rapat, tapi disunnahkan renggang. Lalu renggang ini jaraknya berapa senti atau berapa meter? Karena sebagian orang ada yang setengah meter renggangnya. Orang-orang Wahabi, Salafi biasanya ya. Kakinya renggang setengah meter sambil menginjak kaki jamaah sebelah. Sebenarnya berapa? Ayyakuna qadra shibrin. Kaki kanan dan kaki kiri renggangnya itu kira-kira 1 jengkal. Jaraknya kaki kanan kaki kiri 1 jengkal. Jadi bukan 2 jengkal apalagi setengah meter. Kalau misalnya ada yang bolong softnya ya, ada yang renggang, ya ini ditarik.
merapat. Jadi kira-kira 1 jengkal. Mengapa 1 jengkal? Kalau 1 jengkal, posisi kaki ini stabil. Mulai dari berdiri, rukuk, sujud, duduk, lalu bangun lagi. Nggak akan berubah. Tapi kalau macam saudara-saudara kita, orang-orang salafi, wahabi, yang kakinya kalau softnya kosong lalu merapat pada kaki sebelah, itu rusak ketika sujud atau rukuk. Karena ketika sujud, apalagi rukuk, apalagi duduk, kalau tetap melebar gak enak, sakit. Maka gini, nanti ketika berdiri bingung memposisikan kakinya, gak stabil. Makanya yang sunnah itu jarak kaki kanan dan kaki kiri itu 1 jengkal. Ada yang mengatakan kira-kira 4 jari, tapi ya 1 jengkal ya, kira-kira begini itu jaraknya. Nah, kemudian ini ada hubungannya dengan cara merapikan shaf dengan jamaah sebelah. Itu bagaimana? Ya pokoknya rapat, jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat susah juga mau rukuk mau sujud itu. Jangan. Dan apakah disunnahkan menginjak kaki sebelah? Enggak sunnah. Itu sunnah gaya baru. Memang ada hadis ya, riwayat Imam Bukhari atau Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, "Fakana ahaduna yulshiqu qadamahu biqadami sahibi wa mankibahu bimangkibi sahibi." Salah seorang kami menempelkan telapak kaki pada telapak kaki sebelah, pundak pada pundak sebelah. Itu maksudnya kata para ulama artinya rapat, tapi gak terlalu rapat. Karena dari dulu gak ada orang sholat berjamaah kaki menginjak kaki jamaah sebelah, gak ada dari dulu. Karena walaupun renggang dikit itu dimaafkan masih. Kalau terlalu rapat ya gak enak memang. Coba saudara sholat kakinya diinjak, kira-kira khusyuk apa enggak? Kan gak khusyuk. Saya pernah ya sholat bukan di sini, ada dekat masjid baru di daerah sini di selatan ya. Ada rumah makan yang baru itu sana, terus masuk sini sholat. Pas sholat ada jamaah sebelah ini nginjak kaki. Akhirnya saya menghindar. Ternyata kakinya mengejar lagi. Wah ini kok mengejar ini, ganggu sholat aja. Akhirnya rakaat berikutnya saya menghindar lagi, ngejar lagi. Sampai ke-4 kali ngejar, karena saya menghindar akhirnya gak ngejar lagi. Mungkin capek, mungkin sudah terlalu lebar mungkin kakinya. Gak perlu begitu itu, gak perlu. Kalau mau rapat ya rapat dengan badannya. Dan gak perlu kaki itu nempel. Karena yang di dalam hadis menempel itu kata para ulama itu narasinya seakan-akan menempel. Tapi agak menempel. Yang penting dirapikan di belakang. Itu shaf sholat. Kemudian yang keenam, ini sunnah yang keenam. An-nawaru ila maudhi'is sujud. Ketika sholat, pandangan ini ya. Jadi sebelum mengangkat tangan dan sebelum takbiratul ihram sampai sholat selesai, pandangan ini diarahkan ke tempat sujud. Mengapa pandangan diarahkan ke tempat sujud? Karena itu lebih dekat pada khusyuk. Dan tidak dianjurkan ketika takbiratul ihram, malah tidak baik ya kalau takbiratul ihram angkat tangan, kepalanya sambil diangkat. Allahu Akbar, itu gak baik. Jadi pandangan ini agak nunduk sedikit ya. Pandangan agak menunduk, fokus ke tempat sujud. Kecuali kalau di tempat sujud ada gambar yang mengganggu. Ada gambar yang mengganggu, maka bagaimana? Maka pejam kalau terganggu khusyuk. Dan jangan melihat ke depan. Kalau saudara melihat ke jamaah depan, payah nanti. Payahnya apa? Misalnya ada jamaah sebelah di depan, sarungnya bolong, auratnya kelihatan, saudara dijamin gak khusyuk. Kalau ada jamaah bolong kan wajib ngasih tahu habis itu.
Kalau nggak ngasih tahu berdosa. Yang enak nggak lihat biar nggak tahu. Kau usah lihatlah ke tempat sujud. Itu sholat. Jadi nggak lihat ke depan dan nggak lihat ke samping, nggak lihat ke atas. Dan itu sejak sebelum takbir memang. Jadi bukan kadang-kadang ya sebagian orang Allahu Akbar ada yang begitu. Itu nggak bagus itu. Cara sholat yang tidak bagus. Karena memang fokus ke tempat sujud. Nah, tempat sujud ini tempat paling mulia dan paling mudah. Karenanya orang itu makruh kalau sholat pandangannya dibagi-bagi kemana-mana. Siapa ya? Gak batal sebenarnya sholatnya misalnya sambil lirik. Gak batal, tapi makruh sholatnya. Mengapa? Dijamin gak khusyuk kalau begitu. Apalagi sholat di pinggir-pinggir, ya di pinggir masjid. Setiap ada mobil orang lewat dilirik sama dia. Sopo ya kira? Siapa ini? Tambah gak khusyuk itu. Ini sholat. Makanya sholat tuh yang bagus ya memang di depan ya, apa di tempat khusus kira-kira fokus gak terganggu. Kemudian makruh juga kalau sholat itu lihat ke atas. Sambil sholat lihat ke atas itu makruh. Atau makruh juga kalau sholat lihat ke depannya, ke jamaah yang di depan. Atau misalnya karena masjidnya masjid baru, dinding di depan ada bacaan-bacaan, sambil baca tulisan di depan. Itu makruh juga. Jadi yang sunnah itu ketika sholat pandangan diarahkan ke tempat sujud, bukan ke tempat yang lain. Itu agar lebih khusyuk. Nah, kemudian ya, yang ketujuh, sunnah yang ketujuh ya, ayyudiman nawwara ila maudhi'is sujud fi jami'i sholatihi haitsu fataha alaihi. Dia terus memandang ke tempat sujud. Pandangan ke tempat sujud ini terus menerus dilakukan ya dalam semua sholatnya selama dia membuka pandangan. Selama pandangan terbuka memang lihatnya ke tempat sujud, gak lihat kemana-mana di dalam sholat. Selama pandangan dibuka. Jadi gimana dia melihat ke tempat sujud sejak memulai takbiratul ihram dan diteruskan sampai ke akhir sholatnya. Karenanya kalau meninggalkan memandang tempat sujud itu hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu artinya menyalahi yang lebih utama, meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Yang lebih utama melihat ke situ, ini kok lihat kepada yang lain. Jadi begitu. Kecuali ya kalau sholat malam atau sholat bulan Ramadan atau qiyamul lail bagi orang yang ingin menghatamkan Al-Quran dalam sholat dan dia gak hafal Quran, gak apa-apa lihat mushaf. Misalnya sholat tahajud ya, sholat tahajud ingin baca surat Yasin, baca apa? Tadinya mau tidur belum baca surah Tabarok, dibaca dalam tahajudnya. Karena gak hafal sambil pegang Al-Quran, itu gak apa-apa. Karena ada hajat, gak makruh. Dan baca Al-Quran itu yang paling afdol kan di dalam sholat. Baca Quran di luar sholat itu afdol, tapi di dalam sholat lebih afdol lagi. Kalau misalnya gak sempat, ada orang tiap habis isya baca Yasin, baca Waqiah, Tabarok. Karena apa? Gak sempat langsung tidur, malamnya tahajud. Ini baca Yasin dulu apa sholat dulu? Ya sholat aja baca di dalam, biar 2 kali lipat. Ini yang dilihat di dalam sholat ya. Walau kana a'ma au fi zulmatin, walaupun yang sholat itu orangnya buta, tetap arahnya ke tempat sujud. Atau dia sholat di tempat yang gelap, disunnahkan ke tempat sujud. Dia sholat di kamarnya digelapkan, dimatikan, tetap pandangannya ke tempat sujud. Karena itu hukumnya sunnah. Kecuali illa fi halati syiddatil khauf wal aduwwu amamahu fayanzuru ila jihati. Kecuali dalam kondisi sangat takut, kondisi perang, misalnya umat Islam di Gaza,
perang dengan Israel, waktunya sholat, musuh kayaknya dari sana, maka jangan lihat ke tempat sujud, lihat ke arah musuh. Nanti dia muncul langsung ditembak. Karena itu dalam kondisi sangat takut. Kecuali juga apabila di tempat sujudnya ada gambar yang mengganggu. Misalnya sholat di masjid atau di mana kok ada gambar indah sekali dan hilang khusyuk. Maka bagaimana? Maka tidak melihat ke tempat sujudnya, tetapi memejamkan pandangannya. Pandangannya dipejamkan itu. Dan kadang-kadang orang sholat itu kadang-kadang wajib memejamkan pandangan. Contohnya apa? Misalnya sholat di luar, karena masjidnya ini penuh ya, penuh sholat di luar. Lalu orang perempuan lalu lalang buka aurat. Itu gak boleh lihat, kalau kelihatan wajib pejam dalam sholat itu. Walaupun sholat. Karena yang namanya laki-laki walaupun sholat, kalau lihat perempuan itu beda pikirannya. Kalau laki-laki normal macam kita ini. Jadi memang oleh para ulama dikatakan begitu. Nah kemudian ya, kecuali ketika tahiyat. Kalau ketika tahiyat, maka dianjurkan melihat ini. Setelah asyhadu an la ilaha illallah, maka ini yang dilihat. Ini isyarat Allah Maha Esa. Sampai selesai. Melihat ke sini. Kemudian ketika berdiri melihat ke tempat sujud, kemudian juga ketika ruku. Kata sebagian ulama, ketika ruku itu yang dilihat itu ada yang mengatakan ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke ke bagian telapak kakinya. Lihat ke situ pada waktu sujud. Pada waktu sujud. Pada waktu rukuk ya. Jadi pada waktu rukuk melihat telapak kaki bagian atas. Pada waktu sujud yang dilihat itu hidungnya. Yang dilihat. Kemudian pada waktu duduk, kata sebagian ulama, melihat pada pangkuannya ini. Angin ya. Ini angin. Kencang ya, mudah-mudahan selamat lah. Angin. Kayaknya ini sekarang lagi kemarau. Kemarau jarang ada hujan di mana-mana, terutama di Jawa. Jadi memang itu tempat yang dilihat. Karena memang mengarahkan pandangan kemana-mana itu bikin lupa, bikin gak khusyuk di dalam sholat. Karenanya pandangan di dalam sholat itu dibatasi, jangan diarahkan kemana-mana. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, kalau orang yang sholat itu dianjurkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud dalam seluruh sholatnya. Gimana hukumnya kalau orang ketika sholat itu memejamkan mata? Makruh apa enggak? Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah berkata, yukrahu lahu taghmidu ainaihi. Makruh kalau memejamkan mata. Ba'du ashabina, sebagian ulama kita mengatakan makruh. Tapi kata beliau, wal mukhtar annahu la yukrah. Memejamkan mata tidak makruh. Apalagi kalau bisa khusyuk. Menjam aja. Kata Imam Nawawi gak makruh. Kecuali kalau takut bahaya. Kalau takut bahaya malah makruh. Takut bahaya bagaimana? Misalnya takut ada ular atau takut ada apa di depan. Maka kalau pejam makruh. Karena gak bisa tahu kalau bahaya menghampiri. Ini sunnahnya sholat yang nomor 7. Kemudian yang nomor 8, sunnahnya sholat ini sampai 10 ya. Kalau 500 dibagi 10 ini berapa bulan nanti? Mungkin 2 tahun lah selesai. Mudah-mudahan panjang umur ini. Mudah-mudahan sampai selesai panjang umur. Kan nggak tahu kapan. Yang ke-8, itraqur ra'si qalilan. Orang sholat ini sunnah menundukkan kepala sedikit. Jadi enggak, ya memang kaki ke atas ini lurus tegak. Ya, tegak. Cuma kepala nunduk sedikit. Mengapa menunduk? Agar pandangan ini mengarah ke tempat sujud. Tidak memandang ke depan.
Itu ketika sholat. Jadi sunnah ya, setelah berdiri itu ya memang menunduk sedikit. Dan itu lebih dekat kepada tawadhu, kepada rendah hati, rendah diri di hadapan Allah. Kemudian yang kesembilan, siwak. Sebelum sholat itu siwak dulu, sebelum sholat. Nah, sekarang ini siwak ini termasuk enteng. Mengapa? Karena siwak biasanya di kamar mandi pakai sikat. Tapi kalau pakai sikat gigi itu sudah siwak juga. Cuma siwak masih lama kan mau sholat. Kalau sebelum sholat itu sunnah baru itu. Bawa siwak itu. Dan siwak ini paling mudah tertinggal biasanya. Ada nanti tertinggal. Kemudian yang 10 ya, ini 10 aja ya. Setelah ini atau berapalah. Ini mirip-mirip. Yustahabbu lirrajul al yusalliya fi thawbain qamisin warida. Seorang laki-laki dianjurkan sholat dalam 2 pakaian, yaitu gamis, kemudian ada selendang. Jadi memang dianjurkan selain baju begini, lalu ada gamis. Memang bajunya 2 lapis sampai ke bawah. Au izarin wasarawil. Atau kalau bukan gamis sama selendang, maka sarung dan celana. Jadi ada celana, kemudian di luarnya ada sarung, celana dalam. Mengapa? Kalau cuma sarung nggak ada celana, nanti pada waktu sujud khawatir ada apa-apa, kelihatan atau robek atau bagaimana. Itu bagi laki-laki sunnah, minimal itu pakaiannya 2. Tapi ini rata-rata 3 kayaknya ya. Karena masih pakai celana, ada celana dalam, udah 2 ya. Bajunya ada baju, ada kaos dalam di dalam. Itu sudah memenuhi sunnah. Fa in iktasara ala satiril aurah jazah. Kalau membatasi pada penutup aurat maka boleh. Wastuhibba ayyadha ala atikihi syai'an, dan disunnahkan meletakkan sesuatu pada pundaknya. Misalnya kalau punya tetangga pulang umroh atau pulang haji, lalu kita ziarah dikasih sorban, itu jangan dijadikan pusaka, jangan dijadikan jimat. Dijadikan jimat gak pernah dibuka, sehingga ketika dibuka bertahun-tahun masih bawa. Dari siapa? Dari haji itu. Kapan? 5 tahun lalu. Itu dibawa sholat, ditaruh di sini. Naruh gini aja sudah sunnah itu. Sudah dapat pahala, cuma naruh. Mengapa sunnah? Karena kalau di pundak ini ada sesuatu lebih gagah daripada gak ada sama sekali. Lebih gagah. Ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan, amal mar'ah fatusfal mustahabbu laha antusalli fi thalathati aswab. Kalau perempuan itu yang sunnah bajunya 3 lapis. 3 lapis. Ada kerudung yang menutupi kepala dan leher, ya. Kemudian ada baju yang menutupi badan sampai kedua kaki. Lalu ada selimut yang ada di luar semuanya. Ada milhafah, kemul atau apa bagian luar. Jadi memang orang perempuan ini lebih tertutup lagi di dalam sholat. Mengapa? Karena keluar juga tertutup. Lebih tertutup, lebih berwibawa. Dan kemudian luksur rida dianjurkan juga pakai selendang. Ada selendang di sini. Yang ke-11. Yang ke-12 luksur kufiyah, pakai songkok. Kepala ini tidak dibuka tapi tertutup. Ada tutupnya, songkok atau topi. Tapi kalau topi itu payungnya jangan ke depan, tapi ke belakang atau ke atas. Pokoknya ditutup. Karenanya bagi orang yang kerja keluar, beli songkok yang simple yang bisa ditaruh di saku. Kadang-kadang kerja mau songkokan kan tidak pede kan, atau mungkin ya kurang perkembangan zaman atau apa. Taruhlah di mobilnya atau di sakunya. Nanti pas sholat untuk nutup kepala. Mengapa? Karena itu sunnah. Biar ada bedanya orang sholat dengan orang yang di luar sholat. Oh sholat ini kepalanya ditutup.
Kemudian yang lebih berat lagi yang ke-13 ini memakai imamah pakai surban, diikat begini. Itu sunnah juga hukumnya. Nah ini saya kira ya kita cukup sunnah-sunnah ini berkaitan dengan pakaian ya, dengan pandangan, dengan posisi berdiri pada waktu sholat, dan ini disiapkan sejak sebelum sholat. Sebelum sholat sudah disiapkan ini. Ya, mudah-mudahanlah sholat kita ke depan semakin baik dan semakin sempurna. Sebelum kita tutup, ini ada waktu 10 menit atau 15 menit untuk tanya jawab. Bisa tentang sholat dan bisa persoalan apa saja. Ya. Hah? Sholat sebelum sholat itu artinya ya sholat qobliyah. Sebelum sholat isya ada qobliyah isya, mungkin itu. Setelah sholat lagi itu namanya sholat ba'diyah. Artinya kita sholat terus. Baca sholawat istighfar. Ini kayaknya angin, takut kena apa-apa. Mudah-mudahan aman. Kita baca sholawat nariyah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ma'akum biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi bi'adati kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ma'amu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasi bi'adati kulli ma'lumin. Saya kira ini ya kita tutup dengan
Ada yang mau ditanyakan? Ya ini silakan. Apa? Ya boleh, boleh. Mukjizat itu memang di luar akal, tetapi bagi Allah minal jaizat, minal mungkinat. Jadi kekuasaan Allah, Allah Maha Kuasa. Kuasa pada apa? Sesuatu yang mungkin menurut Allah, bukan mungkin menurut manusia. Kalau cuma mungkin menurut manusia, berakibat pada pengingkaran mukjizat. Mengapa begitu? Karena para ulama menyebutkan ta'alluqnya qudrah dengan mungkinat atau jaizat ini